Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Vinaya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Saya Dinda Novira Widiani Putri dari kelas B dengan NPM 6019-210020 akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat dengan topik Social Dominance Theory atau teori dominansi sosial. Berdasarkan beberapa sumber bacaan telah saya ringkas menjadi sebagai berikut. Menurut sumber yang saya baca, teori dominansi sosial adalah teori psikologi sosial dari hubungan antar kelompok yang meneliti ciri-ciri seperti kasta dari hierarki sosial berbasis kelompok. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana mereka tetap stabil dan mengabadikan diri. Pada awalnya, teori dominasi sosial dikembangkan untuk menjelaskan fenomena rasisme, diskriminasi, dan stereotip melalui penjelasan mekanisme proses intrapersonal yang ada pada individu. Teori dominasi sosial ini menjelaskan bahwa setiap kelompok sosial yang luas selalu terbentuk struktur hierarki sosial. Hal ini berarti terdapat sejumlah kelompok atau individu yang memiliki kedudukan yang berbeda, yaitu kelompok atau individu dominan yang berada pada bagian atas hierarki dan kelompok atau individu subordinat yang berada di bawah hierarki. Determinan utama yang mendorong timbulnya prasangka dan diskriminasi antar kelompok adalah orientasi dominansi sosial. Nah, orientasi dominansi sosial ini mengacu pada sejauh mana seorang individu menerima suatu hierarki. Orientasi dominasi sosial adalah bagaimana individu menganut suatu mitos atau ideologi yang mempertahankan atau memperkuat hierarki di dalam suatu masyarakat. Level analisis teori dominasi sosial berada pada ranah proses antar kelompok atau intergroup process dalam ranah psikologi sosial. Nah, terdapat 3 prinsip utama yang mendasari teori dominasi sosial, yaitu yang pertama, sistem sosial manusia adalah sistem yang tangguh, dalam artian sulit sekali untuk dibubarkan atau dihancurkan, karena cenderung beradaptasi dan berubah seiring berjalannya waktu. Dan prinsip kedua, berbagai bentuk dari penindasan kelompok seperti seksisme, rasisme, nasionalisme, etnosentrisme, dan lain-lain seharusnya dilihat sebagai bentuk usaha untuk membentuk hierarki sosial berbasis kekuatan kelompok. Dan prinsip ketiga adalah tingkatan dari hierarki sosial berbasis kelompok dalam masyarakat adalah hasil dari interaksi antara tingkatan berlapis dari usaha untuk mendukung dan mempertahankan hierarki dalam sistem sosial masyarakat. Kemudian ada juga sistem stratifikasi. Orang dengan dominasi sosial yang tinggi adalah orang yang percaya bahwa kehidupan terbagi dalam struktur, yaitu yang di atas dan yang di bawah. Mereka yang di atas adalah mereka yang menang, memiliki kekuasaan, atau memiliki seluruh nilai yang positif. Nah, kelompok atau individu dominan dan juga kelompok atau individu subordinat terbentuk melalui 3 sistem stratifikasi ini, yaitu yang pertama, umur atau age system, yaitu anggota kelompok atau individu yang memiliki usia lebih tua dibandingkan dengan anggota kelompok atau individu lain memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lain atau yang lebih muda gitu. Terus yang kedua, jenis kelamin atau gender system. Laki-laki dilihat memiliki kekuasaan lebih apabila dibandingkan dengan perempuan. Kemudian yang ketiga ada arbitrary system atau sistem kewenang-wenangan. Terbentuknya konstruksi sosial yang membuat suatu kelompok atau individu menonjol dikarenakan suatu karakteristik tertentu. Contohnya seperti ras, suku, kelas sosial, agama, dan lain sebagainya. Kemudian, mekanisme pembentukan dan pemeliharaan hierarki sosial. Menurut teori dominasi sosial, hierarki sosial merupakan hasil yang diperoleh dari diskriminasi di beberapa tingkat seperti lembaga, individu, atau perorangan, dan proses kolaborasi antar kelompok. Nah, dapat dijelaskan dalam 3 hal ini. Yang pertama, legitimizing myths merupakan konsensuali dari nilai yang dipegang, sikap, kepercayaan, stereotip, dan ideologi budaya. Teori dominasi sosial membedakan antara 2 jenis fungsional dari legitimizing myths, yaitu
legitimizing myths yang meningkatkan hierarki, dan legitimizing myths yang melemahkan hierarki. Dan kedua, ada diskriminasi institusional atau lembaga. Pada diskriminasi institusional, terdapat dua macam klasifikasi hierarki, yaitu meningkatkan hierarki dan melemahkan hierarki. Lembaga yang meningkatkan hierarki mendukung dan mempertahankan ketidaksetaraan dengan mengalokasikan nilai sosial yang lebih positif kepada kelompok atau individu yang dominan, serta memiliki kekuasaan atas keuntungan lembaga. Sementara, lembaga yang melemahkan hierarki merupakan kelompok atau individu subordinat atau kelompok bawah seperti orang-orang tidak mampu, suku, dan agama minoritas. Nah, lembaga ini meliputi hak asasi manusia, hak pendudukan, organisasi kebebasan, organisasi keagamaan yang dikhususkan menjaga orang-orang lemah, rentan, dan tertindas. Dan yang ketiga ada diskriminasi individu. Diskriminasi individu yaitu perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain dikarenakan keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Diskriminasi individu sering terjadi di kehidupan sehari-hari dalam tindakan yang sederhana dan seringkali merugikan. Individu yang berada pada hierarki kekuatan tinggi biasanya memiliki lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai positif, di mana mereka dapat menyalurkan nilai-nilai tersebut kepada individu lain di dalam hierarkinya. Dan kekuatan lain memastikan bahwa nilai-nilai sosial yang negatif disalurkan ke individu lain di luar tingkatan hierarki mereka. Nah, sekian penjelasan mind mapping saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.